Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Insyaallah dari PM 2108261235. Saya akan mempresentasikan mengenai judul homeostatis yang saya pakai dengan tiga referensi di bawah sebagai kami membuat ini. Pertama saya akan masuk definisi yaitu homeostatis. Ini adalah kemampuan tubuh menjaga keseimbangan internal meskipun terjadi perubahan eksternal. Lalu ada yang kedua itu komponen sistem homeostatis. Yang pertama itu stimulus, yaitu perubahan kondisi misalnya suhu, kadar gula, dan juga tekanan darah. Dari reseptor atau sensor, dia mendeteksi perubahan. Contohnya komenseptor, baroreseptor, dan juga termoreseptor. Jadi ketika ada pusat kontrol, yaitu memproses informasi dan menentukan respon. Contohnya hipotalamus, medulla oblongata, dan juga kelenjar dan jantung. Lalu keempat ada efektor, yaitu organ atau otot atau kelenjar yang melakukan aksi. Lalu kelima ada respon, yaitu mengembalikan kondisi ke normal, dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Itu hasil dari respon yang mempengaruhi sistem. Baik kita masuk ke mekanisme umpan balik. Yang pertama ada umpan balik negatif, biasanya yang paling umum yang membalikkan perubahan ke arah normal. Contoh suhu tubuh, suhu hipotalamus, lalu keringat dan fase dilatasi atau menggigil atau fase kontriksi. Lalu glukosa darah, insulin dan glukagonnya. Lalu tekanan darah di bawah reseptor, mengenai reseptor regulasi jantung dan pembuluh darah. Lalu umpan balik positif itu memperkuat perubahan hingga tercapai hasil akhir. Ini jarang, hanya pada kondisi khusus. Contohnya itu kontraksi persalinan, yaitu oksitosin, yaitu lalu kontraksi, lalu oksitosin minta lagi. Contoh yang kedua yaitu pembukaan darah atau platelet yang mengaktifkan lebih banyak platelet. Lalu ada parameter. Parameter yang jaga dalam homeostatis itu adalah tentang itu suhu, pertama itu suhu tubuh, lalu ada pH darah, lalu ada kadar glukosa darah, lalu tekanan darah, cairan elektrolit, osmolalitas plasma, lalu gas darah, lalu metabolisme, lalu stabil. Nah, kemudian lanjut ke sistem yang mengatur homeostatis. Pertama ya homeostatis sistem saraf atau respon cepat di atau milidetik sampai sekian detik. Contohnya refleks, regulasi denyut jantung, mobil pernapasan. Sistem respon lambat dan jangka panjang. Contohnya regulasi pertumbuhan metabolisme reproduksi. Lalu ada organ rektor penting itu ginjal untuk sekresi, kesimbangan cairan, pH, garam darah, atau toleransi. Global paru dia pertumbuhan E2 atau CE2 dan pengaturan pH. Kalau di hati dia metabolisme, detoksifikasi, itu cadangan energi. Kalau di kulit dia suhu tubuh, contohnya keringat, suhu dilatasi atau pengaturan infeksi. Kalau di sistem tulang dia produksi sel darah. Jadi jenis homeostatis. Yang pertama itu adalah homeostatis thermal, yaitu suhu tubuh, lalu homeostatis yang osmotik, yaitu keseimbangan cairan elektrolit. Kalau homeostatis energi, dia glukosa dan metabolisme, lalu homeostatis asam basa, dia pH darah, lalu homeostatis gas respirasi untuk udara CO2, homeostatis tekanan, yaitu untuk tekanan darah. Lalu juga gangguan membuat pada homeostatis. Yang pertama itu adalah hipotermia atau hipotermia, itu kegagalan regulasi suhu. Lalu ada hipertensi atau hipertensi, gangguan pada tekanan darah. Lalu DM, yaitu kegagalan kontrol glukosa darah. Lalu ada asidosis atau alkalosis, yaitu metabolik antispiratorik, yaitu gangguan pada pH. Lalu ada dehidrasi atau hipertensi, yaitu dia gangguan saluran elektrolit. Yang terakhir ada hipoksimia atau hipotermia, dia gangguan pada kesehatan. Lalu peran homeostatis dalam kehidupan. Yang pertama itu menjaga fungsi enzim tetap optimal, lalu mendukung fungsi seluler normal, lalu menjaga kelangsungan hidup organisme, lalu membantu adaptasi terhadap lingkungan, dan menjadi dasar dari kesehatan atau penyakit, dan kurang gangguan homeostatis adalah penyakit. Terus ada tiga referensi yang saya pakai. Yang pertama itu bila dari Naseva, lalu kedua bila dari Syafianto dan kawan-kawan, lalu ketiga ada Diantipa dan kawan-kawan. Baiklah, demikian
penjelasan saya untuk menurut saya yang pakai. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan masih macam-macam yang menjelaskannya jika ada yang kurang jelas. Terima kasih Pak Rektor. Saya Mak Seni dan KIB Ketua 825. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.